Hai Andika, guys di sini. Jadi akhir-akhir ini kalian pasti sering mendengar istilah atau kata metaverse. Nah, sebenarnya metaverse ini apa sih? Sampai-sampai Facebook juga mengubah perusahaan induknya menjadi Meta. Gampangnya, metaverse itu adalah internet yang 3D. Nah, kalau misalkan kita internetan, kita pasti butuh yang namanya laptop, smartphone, tablet, atau device apapun yang ada wifi-nya, yang bisa mengkoneksikan kita dengan internet. Nah, sekarang bayangkan avatar 3D kita itu masuk ke internet. Pasti kita juga butuh device untuk kita, 3D avatar kita itu terkoneksi dengan internet. Dan device yang memungkinkan untuk sekarang adalah Oculus Quest 2 yang juga dibikin sama Facebook. Kalau saya lihat di beberapa website review luar dan juga channel luar, Oculus ini diklaim dia harganya lebih murah tapi banyak update. Jadi chipsetnya dia pakai Snapdragon HR2 sekarang, terus juga dari refresh rate-nya dia juga udah support 90 Hz. Dimana itu penting untuk sebuah VR karena kalau misalkan masih di 60 Hz itu nggak reality. Namanya kan VR itu virtual reality. Jadi kalau misalkan masih di 60 Hz, ya movement-nya itu kayak kurang real. Terus untuk memori RAM-nya juga lebih gede. Sekarang RAM-nya 6 GB dengan internal yang juga lebih gede. Kalau yang generasi sebelumnya itu 64 GB, yang ini sekarang 128 GB. Yang menurut saya sih setelah mencoba dia beberapa hari ini 128 GB itu masih kurang, dan sayangnya dia juga nggak bisa di-expand untuk storage-nya. Tapi kabar baiknya si Oculus Quest 2 ini sekarang dia lebih ringan kalau misalkan kita pakai di kepala seperti ini. Terus untuk strapnya ini juga lebih mudah untuk di-adjust, jadi kalau misalkan menurut kalian kurang rapet, tinggal di-adjust aja. Oke, jadi sekarang kita akan mencoba masuk ke dalam metaverse. Jadi udah banyak game-game dan juga sebenarnya bukan hanya game aja ya. Udah banyak productivity apps juga di sini, banyak lah, kita juga bisa olahraga dengan VR ini. Jadi metaverse itu gampangnya kalau di film ya, kalau kalian pernah nonton Ready Player One itu metaverse. Kalau misalkan kalian pernah main The Sims 4 itu juga metaverse. Intinya 3D avatar kita bisa berinteraksi dengan banyak orang di internet. Cuman ya interaksi kita di dalam internet itu butuh device ya VR ini. Dan terima kasih banyak kepada Studio Ponsel yang udah meminjami saya Oculus Quest 2 ini. Kayaknya nggak bakal saya kembaliin. Jadi nanti saya bakalan minta diskon ke Studio Ponsel biar harganya bisa lebih murah. BTW kalau ngomongin diskon, Studio Ponsel juga ada beberapa cashback. Untuk info lengkapnya kalian bisa baca di kolom deskripsi. Dan sekarang ayo kita masuk ke dunia metaverse. Dan ini adalah tampilan awal dari Oculus Quest 2. Jadi kalau misalkan kalian familiar, karena memang dia basisnya adalah Android 10, jadi kita bisa download banyak app di sini dan dia juga bisa dikoneksikan dengan Steam juga. Jadi kalau misalkan di store-nya ini menurut kalian gamenya kurang bagus atau lumayan mahal, karena saya cek tadi untuk Beat Saber ini ya, di Steam itu lebih murah dan di Oculus Store-nya ini lumayan mahal. Nah, Beat Saber ini yang paling tren di kalangan pengguna VR karena dia bisa bikin kita berkeringat. Jadi bukannya saber yang ada di Mobile Legends ya, tapi ini Beat Saber. Nah, jadi ada pedangnya seperti ini. Tuh. Kita main Beat Saber ini sebentar aja karena ini game terlalu mainstream ya menurut saya. Kita akan main game yang... Nah, ini kalau misalkan di metaverse berarti kita lagi mukul-mukulin. Nah, ini kan ada box warna biru dan juga merah dan dia ada panahnya. Jadi kalau panahnya kiri kita pukul kiri, kalau panahnya ke bawah kita pukul ke bawah. Nah, dengan begini kita bisa berkeringat ya. Tapi ini levelnya yang isi ya. Wow. Saya kemarin main ini lumayan berkeringat. Cuman kalau nggak salah cuman 2 game aja. Nah, ini juga bisa melatih. Salah kan? Jadi kalau misalkan boxnya merah, kita harus pukul box yang merah. Tapi kalau boxnya biru, kita harus pukul pakai stick yang warna biru. Nanti bakalan ada tembok. Mana ya temboknya ya? Dan kita harus menghindari tembok tersebut. Sakit. Dan di sini kalau kalian lihat, nah saya bisa nonton Netflix. Wah, gila. Ini kalau TV ukuran segini sih seharusnya 80-100 in lah. Cuman apakah nonton Netflix di VR ini enak? Wih, jadi kalau misalkan Netflix-nya lagi jalan, lampunya teater ini langsung mati ya. Kalau tadi kita nonton Netflix di Metaverse, sekarang kita ada di perpustakaan. Jadi ini namanya adalah Sparetoon, di mana kita bisa baca komik di Metaverse ya. Wih,
Wah, harus download dulu 4,3 megabyte. Jadi sini ada kopinya ini ada asapnya ya. Ya cuman nggak bisa diambil emang. Dan ini benar-benar, di situ ada pantai. Udah selesai loadingnya ya. Sampel. Wih, Chan, gila Chan. Jadi kamu di dalam komik gitu. Dan kalau misalkan kita mau bikin mind mapping di metaverse, itu lebih real ya. Jadi ini ada buletan, ini saya bisa bikin buletan lagi di sini. Nah, seperti ini. Dan kalau misalkan buletan ini saya tekan, saya bisa misalkan tulis ya, misalkan ini lagi review Oculus. Ini saya pencet bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Jadi harus pakai ini ya. Ribet kalau pakai ini ya, harus pilih. Nah, Oculus, gini aja deh. Nah, kalau kalian lihat kan di sini ada 3D. Nah, jadi kalian bisa bikin mind mapping yang 3D gitu. Kalau mau bikin buletan lagi, tuh. Kalau mau misal ganti buletannya, sip. Tuh ya. Dan untuk kontrolernya ini juga lumayan responsif ya. Terus kalau misalkan kita gerak-gerak seperti ini juga cepat. Karena dia memiliki 6 sensor deep of field ya. Dan sebenarnya untuk app-nya, game-nya itu banyak banget. Belum lagi kalau misalkan kita koneksikan ke Steam itu bisa lebih banyak lagi. Jadi mungkin di next video aja ya. Oke, jadi kemarin filenya itu ternyata nggak nge-record ya recordingnya. Jadi kalau misalkan VR-nya ini kita buka, dia jadinya nggak nge-record. Jadi ini saya shoot ulang, nggak apa-apa lah ya. Jadi kemarin itu yang sempet gak ke-record adalah game ini ya, Superhuman. Saya cari dulu gamenya. Oke, ini nama gamenya adalah Be Superhuman. Kalau kita lihat grafiknya pakai VR sih, dia itu kayak real ya. Jadi kalau kalian pernah main ke BNS atau wisata lainnya tuh, jadi ini kayak bisa dipegang gitu. Cuman kalau di screen recording dan kalian nggak pakai VR sih kayaknya bakalan, ya grafiknya kayak bakalan biasa aja. Karena 3D-nya ini 3D yang memang khusus VR gitu. Iya, jadi kalau misalkan, bentar ya. Jadi kita bisa jalan-jalan ke sana. Tutorialnya ada di sana. Jadi saya lagi terbang nih ya ke planet Mars. Wih, bentar. Itu di situ ada planet. Oh, kita ke gunung ini aja ya. Nah, ini. Jadi saya bisa terbang-terbang ala-ala kayak Spiderman gitu ya, jadi kayak Superman dengan cara ngeklik kontrolernya yang ada di sini dan ya. Jadi feel-nya ini kayak ngerasa apalagi kalau lihat bawah ya, kayak serius. Jadi feel-nya itu kayak memang kita terbang gitu kalau di VR ini. Oke, sekarang kita cobain untuk yang lainnya. Tadi kalau misalkan kita ada di spaceship, sekarang kita coba main game yang Ocean Rift ya. Jadi ini adalah game yang kita ada di, tangan saya jadi biru seperti ini ya. Jadi sesuaikan dengan gamenya. Di sini kita bisa pilih. Ini ada Siloon, Pilosaurus, ini aja deh. Ya, jadi ini. Kita bisa lihat binatang-binatang di dalam laut. Ini grafiknya lebih bagus ya ketimbang game yang tadi. Ini grafiknya lebih bagus. Ya walaupun 3D-nya belum bisa kayak yang buatan Ubisoft. Kayak Cyberpunk, terus habis itu kayak buatan-buatan game AAA lain gitu. Ini tangan saya jadi seperti ini. Saya bisa renang nggak ya? Coba renang ke atas. Nggak bisa ternyata ya. Dan kalau misalkan saya mau jalan, kita bisa pakai controllernya ini. Saya mau jalan-jalan di dalam laut. Ini dia. Ini kayaknya musuh saurusnya ya. Kalau ini tapi nggak bisa terbang nih. Itu ada ikan tuh di situ. Wih. Apa ini, Cok? Ini. Terus di situ juga ada. Ini musuh saurusnya nih ya. Gerakan motion grafiknya bagus sih ini. Smooth juga. BTW ini bawaannya masih 60 Hz ya, cuman katanya bakalan support di 90 Hz. Dan saya lihat di website mana itu juga bakalan support 120 Hz ke depannya. Jadi lebih real. Kalau ini kan masih ada kayak, kalau misalnya saya gerak ya, kayak ada stutteringnya gitu, patah-patahnya. Nanti kalau misalkan udah 120 atau bahkan ke depan 240 bakalan lebih kerasa real lagi. Sekarang kita cobain game horror yang namanya Afterlife. Ini harganya $29.99, jadi $30. Sekitar 400.000 lah ya. Jadi banyak game yang disediakan di store-nya Oculus ini. Nah, The Barclay Mansion, the place where I died. Ini kok gelap sama sekali ya? Ini dia mati nih. Ed Miller, photographer.
Everyone must pay. Dan suaranya itu langsung di telinga kita gitu ya. Jadi horornya itu kerasa. Ada suara orang nangis. Tapi di sebelah mana? Ed, wake up. Wah. Ya, jadi ini kita ada di Afterlife. Jadi kayak di akhirat gitu mungkin ya, Afterlife. Kayak lagunya Avenged Sevenfold nih, Afterlife nih. Dan kita jalan ke sana sekarang. Ini ada senternya. Oke. Saya tuh pernah lihat VR yang, orangnya hilang lagi ya. Pernah lihat VR yang memang dia jalan beneran, gak pakai kontrol seperti ini. Jadi di bagian bawahnya itu dikasih kayak semacam treadmill. Jadi ketika dia jalan, dia tetap jalan di tempat, tapi ada gerakan untuk jalan gitu. Ke depan kayaknya, santai. Ya. Ini nggak menegangkan sih ya. Setannya cuman kayak kalian pakai senter gitu doang. Di bawahnya gitu, jadi ya setan biasa lah. Ada batu sekarang. Tangan saya jadi seperti ini. Mana batunya tadi ya? Jadi kita grab batu, terus sekarang kita jalan lagi. Cuman jalannya ini pelan banget ya. Close your eyes and open your minds, open yourself up to the spirit world. Rasanya kayak aku mati terus di akhirat tuh. Kalau di agama saya itu ada namanya gerbang, terus ada jembatan gitu-gitu kan ya. Nah ini ada gerbangnya di sini sekarang. Kalau agamanya Chandra saya nggak tahu ya. Harus tanya Chandra tuh. Beda soalnya. Karena kan saya mayoritas ya. Jadi saya antrinya lumayan banyak kalau di akhirat. Chandra minoritas, antrinya dikit. Oke. Sekarang kita pindah, saya nggak tahu pindah kemana. Pindah ke tempat tadi harusnya ya, kayak di gedung tadi. Mana nih? Dan itu kalau kalian lihat ada gerakannya tuh. Jadi kita ada gerak pakai Oculus tuh 19 berapa tuh? 19 menit dengan 43 motion ya. Nah sekarang kita main ke sana nih. Dan dia ada head trackingnya, jadi kalau misalkan kita kanan kiri seperti ini akan ngikutin. Bukannya setannya gak kaget. Setannya biasa aja. Cuman kaget. Sekarang kita cobain kalau di Metaverse itu enaknya ngapain. Kita coba mancing ya. Horor udah, terus produktivitas udah. Tadi di spaceship udah. Jadi kalau di Metaverse kita bisa kemana aja. Kalau misalkan di real life kan ya kita bisa kemana aja tapi costnya mahal. Jadi kalau misalkan ke Mars kita harus WA dulu Om Elon Musk untuk minjem SpaceX-nya dan biayanya pasti mahal. Belum tentu WA-nya juga dibalas sama beliau. Jadi kalau di Metaverse, nah kita bisa melakukan apa aja ya. Start new game. Wih, bisa responsif dan kayak reality ya tuh. Kalau saya pelan, benar-benar kayak reality nih. Oke, hold the trigger and swing the rod towards. Oke. Oh. Pancingnya hilang. Bentar. Hold the trigger and swing the rod towards the victim's area. Release the trigger to catch the boober. Dah. Kejauhan, terlalu kuat ternyata ya. Good job tapi katanya. Oke. Mana? Wih. Jadi kita bisa mancing nih ya. Mancingnya kayak real nih. Ayo. Ini kalau mau mancing dekat ya. Bentar ya. Oke, loh mana ikannya? Iya, kita dapat ikan. Grab the fish. Mana? Wih. Wah, udah dapat ikannya. Mana ikannya tapi? Oke, sekali lagi ya. Tadi tutorial, sekarang itu ada ikan tuh di situ tuh. Jadi bentar, pancingnya diambil dulu. Salah. Wah, terlalu jauh kayaknya. Jadi kita agak dikit. Ya, itu ada ikan di situ. Ini kayak mancing beneran loh feel-nya ya. Jadi kita bisa putar pancingnya juga. Itu ada ikan tuh. Diam dulu. Oke, dapat.
Oke, dapat pelan-pelan. Pull up earlier. Oh, sorry, salah ya. Itu ada ikon lagi. Sampai tanda seru. Pull up earlier. Oh, salah. Jadi yuk. Ya. Ya. Susah ternyata ya. Nanti saya pelajari lagi. Karena saya udah lumayan pusing ya. Jadi ini saya udah main sekitar, kalau sama kemarin udah lumayan pusing. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Kita masuk ke metaverse-nya menggunakan Oculus Quest 2. Jadi di Oculus Quest 2 ini ada banyak game dan juga aplikasinya, kita bisa download di store-nya. Jadi kalau misalkan, cuman sayangnya dia storage-nya cuma 128 GB. Jadi kalau gamenya udah agak-agak gede kayak Resident Evil itu tadi saya lihat sekitar 5 GB. Terus kalau gamenya yang lain gede-gede juga nggak cukup. First impression saya masuk metaverse dengan Oculus Quest 2 ini, kalau terlalu lama dia pusing. Terus ada beberapa game itu yang grafiknya menurut saya sih kurang ya. Kayak Superhuman tadi. Cuman kalau yang untuk Beat, terus untuk horror tadi juga kurang. Ya mungkin ke depan bakalan ada grafik yang lebih bagus. Cuman kalau untuk kelebihannya si Oculus Quest 2 ini dia lebih ringan dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kita nggak terlalu capek juga. Walaupun harus diakui kalau misalkan terlalu lama capek juga, lebih pusing. Dan ini saya kayak langsung ada di dunia nyata itu jadi kayak lebih pusing gitu. Tapi buat sekarang sih ya kalau misalkan kalian mau nyobain apa itu metaverse ya Oculus Quest 2 ini opsi yang menurut saya paling terjangkau lah, $300 untuk harga SRP-nya sana, dan di Studio Ponsel itu harganya sekitar 5,8 juta. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini karena saya udah lumayan pusing, keringetan dan ngeblur juga. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengulasnya di kolom komentar. Saya Nikita Budi and see you on the next video. Bye bye.